东西。来一点这个。喝什么酒啊？啊，это Это очень важный вопрос. Даниил Александрович Гранин мне когда-то говорил, что нужно больше этому внимания уделять со стороны. Heho Pop Gengs. Hadir sebagai pemimpin negara yang memiliki kekuatan super di berbagai lini, Vladimir Putin tentu menjadi sosok yang menakutkan. Maka wajar jika mantan mata-mata Rusia ini sering menjadi target operasi pembunuhan. Dari kabarnya sudah beberapa kali Presiden Rusia tersebut terjebak dalam aksi percobaan pembunuhan, namun tetap selamat. Bahkan karena bisa selamat, tidak jarang orang memberi julukan Putin sebagai manusia dengan 9 nyawa. Ya, namun tentu saja tidak mungkin mantan agen KGB tersebut punya 9 nyawa. Lalu bagaimana Putin bisa terus selamat dari percobaan pembunuhan? Apa benar punya 9 nyawa? Salah satu faktor utama dalam keselamatan Putin dalam peristiwa percobaan pembunuhan adalah para pengawalnya. Putin yang merupakan seorang mantan mata-mata menyeleksi pengawalnya secara personal. Tentu saja dari pengalamannya, Putin tahu nama pengawal yang bisa diandalkan. Dari rumornya ada serangkaian syarat yang sangat ketat bagi mereka yang ingin menjadi pengawal Putin. Mulai dari bisa berbahasa asing, mengerti politik, memiliki fisik dan psikologi yang tahan banting, serta hal menakjubkan lainnya, seperti tahan dingin bahkan tidak berkeringat saat cuaca panas. Kriteria terakhir ini memang kedengaran absurd ya, tapi tahu nggak sih, bagi mereka yang tidak terganggu dengan cuaca panas, memiliki ketahanan konsentrasi yang lebih tinggi. Tentu hal tersebut sangat cocok untuk menjadi seorang pengawal presiden yang nyawanya sering terancam. Nah, menjadi pengawal Putin ada juga nih fakta menarik lainnya, yaitu pengawal pribadi Putin akan pensiun di umur 35 tahun yang terhitung sangat dini. Menurut informasinya, keputusan ini untuk mempercepat regenerasi dari badan militer Rusia. Apalagi setelah menjadi pengawal, pensiunan ini ditunjuk dalam posisi-posisi penting, seperti gubernur, menteri, komandan, hingga staf presiden. Dari pergantian posisi setelah pensiun dari pengawal pribadi tadi, bisa kita lihat kalau Putin memang terobsesi untuk membungkus pemerintahan dengan orang-orang dekatnya saja. Dengan kompetensi dari pengawal yang dia miliki, Putin memiliki standar proses pengamanan yang begitu ketat. Dalam melakukan tugasnya, para pengawal presiden dibagi dalam beberapa tugas untuk perlindungan Presiden Putin. Tugas pertama adalah pengamanan terdekat dari Presiden Putin. Para pengawal akan meliputi 4 lapis formasi. Lapisan pertama terdiri dari 4 orang yang mendampingi Putin di depan publik. 4 orang ini dipersenjatai dengan Vector 1 9mm yang bisa menembus baja, serta koper anti peluru seperti yang dimiliki oleh pengawal Jokowi saat ke Ukraina kemarin. Lalu lapisan kedua adalah pengawal bayangan yang tersebar dan melebur dengan masyarakat. Jarak dari Putin sekitar 10 hingga 15 meter. Kemudian lapis ketiga sebagai pengawas perimeter untuk melihat gerak-gerik mencurigakan dari orang-orang yang berada dalam radius hingga 4 km. Dan yang terakhir, lapis keempat adalah para petugas sniper yang siap untuk melakukan pelumpuhan dari gedung-gedung tinggi sekitar tempat Putin berada. Pembagian tugas kedua adalah pasukan konvoi jalanan saat Presiden Putin harus berpindah tempat. Biasanya dalam melakukan perjalanan, Putin akan menaiki sebuah mobil yang lapis bajanya itu tahan peluru dan juga bom. Dari rumornya, harga mobil yang digunakan oleh Putin ini berkisar 274.000 US dollar atau sekitar 4,1 miliar rupiah. Dalam konvoinya, semua pengawal dilengkapi beragam senjata, mulai dari AK-47, pelontar granat anti-tank, hingga rudal anti-pesawat. Pembagian tugas ketiga adalah advance team yang bertugas di tujuan dari perjalanan Presiden Putin. Tidak tanggung-tanggung, pasukan ini harus berada di lokasi 1 bulan sebelum perjalanan dimulai untuk melakukan survei lokasi. Informasi yang harus mereka kumpulkan itu ada banyak, mulai dari kondisi geografis, tanggapan warga sekitar, kemungkinan bencana alam, dan juga gejala cuaca yang terjadi. Semua hal ini dilakukan untuk memastikan kenyamanan dari sang presiden. Dari standar proses pengamanan yang sangat komplit tadi, tidak mengherankan jika pasukan pengamanan Putin bisa melakukan segalanya dengan cepat.
Contohnya, pada tahun 2008 kemarin, saat Putin menghadiri pemakaman Anatoly Sobchak yang merupakan mantan wali kota dari Saint Petersburg. Dia sempat ditembak orang yang tidak dikenal yang gagal total tanpa melukai sehelai rambut pun dari Putin. Beberapa hari kemudian, pihak kepresidenan Putin kemudian mengumumkan organisasi yang terlibat. Bahkan, berhasil mengungkapkan ancaman lanjutan berupa rencana pengeboman yang direncanakan terjadi saat Putin mengunjungi Azerbaijan. Selain pengamanannya yang ketat, masih ada lagi faktor lain yang membuat orang-orang berpikir untuk bertindak nekat mengancam nyawa Putin. Salah satu yang paling mencengangkan adalah hukuman yang tidak jelas. Contohnya terjadi pada semua orang yang terbukti ingin membunuh Putin. Mulai dari yang pura-pura jadi orang gila, pura-pura jadi pekerja jalan, hingga pura-pura jadi office boy langsung menghilang. Apalagi yang memang terbukti secara langsung melakukan penembakan seperti yang terjadi pada tahun 2008 saat Putin dan Dmitry Medvedev yang merupakan mantan presiden Rusia berbincang di Moskow. Penembak yang langsung ditangkap kemudian sempat dijebloskan ke dalam penjara dan diumumkan ke publik. Setelah itu, tidak ada yang tahu nasib si penembak hingga sekarang. Nah, kira-kira apa yang dilakukan tentara Putin pada orang-orang yang mengancam nyawa si presiden sampai hilang kabar? Makin dipikir kok makin serem ya. Masih ada lagi nih satu hal krusial dalam menyelamatkan nyawa Putin dari ancaman pembunuhan, yaitu memastikan makanan yang disajikan untuknya tidak mengandung racun. Dalam beberapa rumor yang beredar, Putin bahkan menurunkan 3 macam golongan tiap dia mau makan. Mulai dari dokter, koki, hingga pengawal pribadinya. Hebatnya lagi, hal ini bahkan dilakukan untuk semua acara, mau itu di dalam maupun luar negeri. Keparnoannya ini tentu bukan tanpa sebab, karena sudah sering mata-mata dan militer Rusia diracuni hingga mati. Contohnya, Alexander Litvinenko, yang merupakan seorang mata-mata Rusia yang diracuni di London pada tahun 2006. Dengan background ini menjadi wajar jika Putin sering cek dan recheck. Jadi penasaran gimana kalau Putin bakal ke Indonesia untuk G20 Bali bulan November mendatang? Koki makanannya kayak bakal keringat dingin di siang malam. Nah, itu tadi video kali ini tentang bagaimana Putin selalu berhasil menghalau percobaan bunuh dirinya. Bukan karena dia punya 9 nyawa atau indera ke-6, tapi karena perjalanan dan juga segala kegiatannya disiapkan dengan matang. Apalagi pengawalnya dipilih sendiri oleh sang presiden. Kira-kira di Indonesia gimana ya? Apakah pas pampres juga langsung ditunjuk oleh presiden? Kamu yang tahu sebutkan di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya.